Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini. Kembali menjumpai Anda melalui Oase Rohani Katolik untuk edisi Pekan Biasa ke-22 dan senang sekali bisa menjumpai Anda dan tentu saja saya berharap Anda semua dalam keadaan yang selalu sehat, penuh sukacita, semangat, dan juga selalu penuh pengharapan. Dan saat ini telah hadir bersama kita tentu saja sudah siap untuk memberikan inspirasi rohani bagi kita semua, yaitu Romo Yohanes Radityo Wisnu Wicaksono PR, yang akrab kita panggil dengan Romo Inung. Dan bersama dengan Alexandra Sisi, mari kita sapa Romo Inung yang saat ini tengah siap juga untuk menyapa kita semua. Apa kabar Romo Inung? Puji Tuhan, Mbak Sisi, kabar kami baik, sehat, selalu penuh semangat. Puji Tuhan ya Romo, di Puji tengah Tuhan. kesibukan Romo tentu saja juga sempat untuk menyapa dan juga hadir memberikan inspirasi rohani pada hari ini ya Romo. Ya. Baik, pada saat ini kita sama-sama siapkan diri kita, mari kita buka dengan doa pembuka. Silahkan Romo ini. Baik Mbak Sisi dan para sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati dan budi kita. Kita mau mengawali renungan kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha murah, semua yang kecil dan hina Kau junjung tinggi. Meskipun kami papa dan miskin, namun Kau panggil juga ikut serta dalam perjamuan. Kami mohon jadilah tuan rumah yang ramah bagi kami. Berikanlah perhatian serta kegembiraan-Mu kepada siapapun yang Kau undang. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Inung, dan saat ini sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita awali dengan bacaan dari kitab Putra Sirak bab 3 ayat 17 sampai 18, dilanjutkan ayat 20 dan kemudian 28 sampai 29. Anakku, lakukanlah pekerjaanmu dengan sopan, maka engkau akan lebih disayangi daripada orang yang ramah tamah. Makin besar engkau, patutlah makin kau rendahkan dirimu, supaya engkau mendapat karunia di hadapan Tuhan. Sebab besarlah kekuasaan Tuhan, dan oleh yang hina-dina ia dihormati. Kemalangan tidak menyembuhkan orang sombong, sebab tumbuhan keburukan berakar di dalam dirinya. Hati yang arif merenungkan Amsal, dan telinga yang pandai mendengar merupakan idaman orang bijak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita tanggapi bacaan dari kitab Putra Sirah dengan Mazmur tanggapan dari Mazmur 68. Dalam kebaikan-Mu ya Allah, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Dalam kebaikan-Mu ya Allah, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Orang-orang benar bersuka cita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersuka cita. Bernyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi namanya. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Dalam kebaikan-Mu ya Tuhan, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Dalam kebaikan-Mu, ya Allah, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini mari kita lanjutkan dengan bacaan dari surat kepada orang Ibrani,
bab 12 ayat 18 sampai 19, dilanjutkan ayat 22 sampai 24a. Saudara-saudara, kamu tidak datang kepada gunung yang tidak dapat disentuh dan tidak menghadapi api yang menyala-nyala. Kamu tidak mengalami kekelaman, kegelapan, atau angin badai. Kamu tidak mendengar bunyi sangkakala dan suara dahsyat yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya suara itu jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebaliknya, kamu sudah datang ke Bukit Sion dan ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Kamu sudah datang kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Kamu telah sampai kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan kamu telah datang kepada Yesus, pengantara perjanjian baru. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita masuki bait pengantar Injil dan mari kita buka hati kita untuk memasuki bacaan Injil suci menurut Lukas bab 14 ayat 1 dilanjutkan ayat 7 sampai 14. Haleluya, 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 haleluya. Pikulah kuk yang kupasang padamu, sabda Tuhan, dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Yesus selalu mengatakan perumpamaan. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seseorang yang lebih terhormat daripada engkau. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berikanlah tempat ini kepada orang itu. Lalu dengan malu engkau harus pergi pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di tempat yang lebih terhormat. Dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua orang yang makan bersamamu. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri akan ditinggikan. Lalu Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh dan buta. Engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah Injil suci menurut Lukas bab 14 ayat 1 sampai 7. Ayat 1 dilanjutkan ayat 7 sampai 14.
Ya, baik Romo Inung. Tentu saja kami semua juga ingin sekali untuk memperoleh inspirasi dari bacaan pertama dan kedua dulu ya Romo. Kira-kira ini apa saja yang hendak disampaikan kepada kami semua Romo? Baik, Mbak Sisi dan juga eh, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasih oleh Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam teks, pertama bacaan pertama dan bacaan kedua, saya mau menghantar dengan sebuah eh, pemahaman awal tentang kitab kebijaksanaan Yesus bin Sirach ini, atau bisa kita singkat kitab Sirach, yang menjadi bacaan pertama kita. Kitab Sirach ini itu termasuk dalam kitab hikmat atau kitab kebijaksanaan, bersama dengan kitab Ayub, Amsal, Pengkhotbah, dan juga kitab kebijaksanaan Salomo. Tetapi bersama dengan kitab kebijaksanaan Salomo, kitab Sirach itu masuk dalam daftar kitab Deuterokanonika. Sedangkan kitab Ayub, Amsal, dan Pengkhotbah itu masuk dalam daftar kitab-kitab proto-kanonika, artinya yang utama. Mengapa itu disebut demikian? Ya karena kitab kebijaksanaan Salomo dan kitab Sirach, Putra Sirach ini ditulis dalam bahasa Yunani dan tidak secara langsung itu dipakai oleh orang-orang Yahudi saat itu, karena baru ditulis pada abad-abad terakhir sebelum Masehi ya. Kalau menurut penelitian, kitab Sirach ini ditulis sekitar tahun 180 sampai 170 sebelum Masehi. Jadi terbilang baru untuk kitab bagi bangsa Yahudi. Tetapi karena sejak jemaat perdana, sejak gereja perdana ada, kitab-kitab ini dipakai oleh umat di dalam merefleksikan pengalaman imannya kepada Allah dan juga kepada Tuhan Yesus. Maka kitab-kitab ini dimasukkan dalam kanon kitab suci dalam gereja Katolik. Misalnya kalau kita fokus pada kitab Sirach, Lukas bab 1 ayat 52 tentang Magnificat Maria itu diambil dari Sirach 10 ayat 14. Demikian juga tentang orang dikenal dari buahnya, atau buah yang baik tidak muncul dari semak berduri, yang terkenal dari teks Matius bab 7 ayat 16 dan ayat 20 itu diambil dari Sirach bab 27 ayat 6. Bahkan penafsiran mesianik, yaitu ramalan-ramalan tentang kehadiran Sang Mesias dari keluarga Daud, itu pun juga muncul dari kitab Sirach ini. Maka walaupun tidak masuk dalam kanon kitab Yahudi, orang-orang Yahudi, tetapi gereja memasukkan itu dalam kanon kitab suci, terutama dalam Konsili Kartago tahun 397, dan akhirnya ditetapkan dalam Konsili Trento atau Trente tahun 1546 sebagai jawaban dari pendapat teman-teman Protestan yang tidak menerima ke-10 kitab Deuterokanonika sebagai bagian dari kanon kitab suci. Itu tadi karena teman-teman Protestan, gereja Protestan itu hanya menerima teks-teks kitab suci yang kitab-kitab yang berasal dari proto-kanonika yang berbahasa Ibrani.
Sedangkan kitab-kitab yang berbahasa Yunani tidak diterima sebagai bagian dari kanon kitab suci. Tetapi gereja Katolik dari awal sampai sekarang memasukkan kitab itu menjadi bagian dari rangkaian rencana karya keselamatan Allah yang akhirnya nanti memuncak pada kehadiran karya hidup, bahkan juga sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu kitab Sirah dimasukkan dalam kanon kitab suci dalam gereja Katolik. Dan secara istimewa dipakai juga untuk bacaan-bacaan liturgi di perayaan-perayaan Ekaristi. Nah, kembali kita masuk ke dalam teks Putra Sirah, bab 3 ayat 17 sampai 18, dan dilanjutkan 20. Sebenarnya kalau kita baca teks ini, nggak ada ayat ke-19. Kalau kita baca kitab sucinya ya, itu maka ditulisnya 17 sampai 18.20 gitu ya. Karena 19 nggak ada angka 19 gitu di teks ini ya. Jadi ya nggak tahu kenapa itu nggak ada. Ya, mungkin zaman dulu salah nulis atau apa gitu ya. Sampai sekarang diterima. Terlengkap ya Romo. Terlengkap ya. Kita baca di kitab suci yang ada pasti nggak ada angka 19. Iya. Tapi kita lanjut ke 28 sampai 29. Nah, kalau kita baca teks ini, langsung kita bisa mendapatkan makna tentang kerendahan hati. Khusus teks ini. Tetapi kalau kita membaca keseluruhan dari Sirah bab ketiga, itu lebih pada sikap, teladan. Bagaimana kita berhadapan dengan orang tua. Seperti itu. Berhadapan dengan orang tua. Maka perilaku anak yang baik itu adalah sopan dan ramah tamah, seperti halnya dalam bacaan yang pertama itu. Nah, sikap sopan dan ramah tamah ini adalah sebuah sikap kerendahan hati. Bagaimana kita mau tergantung penuh kepada atau percaya penuh kepada Allah. Gambaran dari orang tua, gambaran dari orang yang lebih kita hormati, ya. Maka dengan kerendahan hati itu kita dimampukan untuk bertekun dan menemukan kekuatan dari Allah, terutama saat kita mengalami godaan dan pencobaan. Berbeda dengan orang yang sombong, karena kerendahan hati itu lawannya sombong, ya. Yang lebih mementingkan diri sendiri. Orang yang sombong itu bahkan tidak mampu mengerti arti dari penderitaan, karena merasa hebat, merasa diri super. Dan saat dia menderita, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, sehingga dia tidak bisa mencari jalan keluarga. Itulah yang ada dalam kitab Ibrani bab 12 ayat 18 sampai 19, dilanjutkan bab 20 dan 24 di mana teks itu berjudul tanggung jawab yang berat. Kalau kita baca judul dari perikop itu, judulnya tanggung jawab yang berat. Wah, ini suatu yang luar biasa bahwa sebagai seorang beriman, kita pun juga diberikan sebuah tanggung jawab yang tidak ringan. Tanggung jawab itu apa? Ya, tanggung jawab itu adalah setia. Setia sampai akhir dengan melihat pada Yesus yang membebaskan kita dari kematian kekal akibat dosa. Kerendahan hati itu juga terwujud dalam sikap kesetiaan. Orang yang nggak rendah hati biasanya nggak setia, gitu ya. Orang yang sombong biasanya itu nggak peduli sama orang lain, nggak peduli sama tanggung jawabnya. Bahkan tadi kalau menghadapi tantangan, dia pasti mencari pembenaran diri,
lari dari masalah, bahkan mungkin juga menyalahkan orang lain. Padahal kalau kita melihat Yesus, dengan kerendahan hati dia menerima salibnya. Dia rela untuk wafat supaya kita bisa menjadi hidup. Ya. Kurang lebih menarik sekali ya, Romo. Hal itu yang bisa saya sampaikan untuk bacaan pertama dan bacaan kedua. Baik, iya. Jadi tentang bagaimana tadi latar belakang juga dengan kitab Sirah itu sungguh membuka kami semua gitu ya, Romo, supaya memahami kitab Sirah itu positioningnya seperti apa begitu ya, Romo. Ya. Ya. Dan ternyata pada hari ini kami semua mendapatkan inspirasi rohani yang begitu luar biasa, karena ini terkait dengan tanggung jawab begitu ya, Romo. Tanggung jawab dan juga tadi tentang kerendah hatian dengan kesetiaan begitu. Ini pokok-pokok yang memang harus diingat selalu, karena di masa kapanpun juga itu berlaku begitu ya, Romo. Ya, sampai saat ini dan selama-lamanya. Iya, ya, baik. Nah, kira-kira Romo, kalau di kitab Sirah ini berbicara tentang kerendahan hati dan kemudian tentang tanggung jawab, di mana sisi lainnya tadi Romo juga mengingatkan kami semua bagaimana untuk tidak menjadi sombong, karena sombong itu artinya tidak peduli terhadap orang lain. Kira-kira Romo melihat hal-hal ini di dalam saat ini di zaman dunia yang tengah mengalami pandemi, kemudian juga dengan modernisasi dan ya segalanya begitu di masa milenial ini, bagaimana pendapat Romo tentang apa yang terkait dengan yang dikatakan dalam kitab Sirah ini, Romo? Ya, kalau kita mengaplikasikannya dalam situasi saat ini, ya pasti ada relevansinya ya, misalnya tentang pandangan dunia yang mengatakan sukses itu kalau kita memiliki banyak. Itu pandangan dunia saat ini ya. Kalau sukses itu berarti punya segalanya. Punya uang banyak, punya kendaraan bagus, punya rumah mewah gitu kan. Itu kesuksesan dunia. Nah, kesuksesan dunia ini ya seringkali membuat orang jatuh kepada itu tadi. Yang penting saya bisa meraih kesuksesan itu dengan cara apapun, gitu ya. Dengan berbagai cara saya bisa sukses, bisa diakui oleh dunia, yang membuat kita akhirnya menjadi pribadi yang sombong, ya, yang tinggi hati, congkak, tamak, bahkan begitu ya, yang akhirnya tidak atau dalam bahasa lain diridhoi oleh Tuhan ya, tidak dikehendaki oleh Tuhan supaya kita menjadi pribadi yang sombong dan congkak itu. Karena kalau sudah sombong, sudah congkak ya sama seperti Adam dan Hawa ingin menjadi Allah ya. Dosa pertama manusia kan ingin menjadi Allah ya, ingin lebih dari yang lain begitu. Nah, Sirah itu mengajarkan kita sebagai anak, kan tadi keseluruhan Sirah bab 3 kan tentang penghormatan terhadap orang tua. Ya. Orang tua itu bisa kita pandang sebagai Allah sendiri ya. Bagaimana kita sebagai anak itu nggak bisa sombong, kita nggak bisa merasa lebih dari orang tua kita, bahkan kita bergantung sepenuhnya sama orang tua kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa. Orang yang dewasa berbeda dengan anak-anak. Anak-anak itu kan yang penting saya menang. Kalau orang dewasa yang penting saya bisa berarti untuk orang lain. Seperti itu. Baik, Romo. Dan ini sebenarnya juga sejalan dengan apa kita di adat ketimuran gitu ya, Romo. Bagaimana kita harus menghormati orang tua kita begitu ya, Romo. Ya, kurang lebih. Karena kan Sirah berada juga di dunia timur waktu itu ya. Ya, ada lagi Romo untuk inspirasi rohani juga terkait dengan surat kepada orang Ibrani, walaupun memang kita sudah hampir berada di sesi penghujung dari sesi pertama ini, Romo. Ya, yang menarik dari surat kepada orang Ibrani itu adalah fokusnya kepada Yesus ya.
bahwa pesan yang disampaikan oleh penulis Ibrani itu kita memfokuskan diri, hidup, karya, dan rencana kita itu pada pribadi Yesus sebagai imam agung yang mau mengorbankan dirinya sehingga kita bisa ditebus, sehingga kita bisa selamat masuk kepada kemuliaan surgawi. Jadi kita masuk ke surga itu bukan jasa kita, tapi jasanya Yesus, jasanya Yesus Kristus. Nah, kalau kita meyakini itu, maka kita, ya itu tadi, nggak bisa sombong atas hidup kita. Orang kita selamat saja karena orang lain kok. Masa kita nggak menghargai orang lain? Seperti itu. Orang kita selamat itu karena jasanya orang lain, masa kita nggak mau mengasihi orang lain? Maka relevansinya saya rasa bisa di situ. Penghormatan terhadap martabat manusia itu bisa kita tempatkan pada bagaimana saya mau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama saya karena saya bersyukur sudah diselamatkan. Ya, baik. Ini tepat sekali ya Romo, juga pada saat ini di tahun ini kan juga tahun dengan tema penghormatan martabat manusia ya Romo. Jadi ini semakin kita semua diingatkan begitu ya Romo. Baik, tanpa terasa kita juga sudah mengakhiri perjumpaan kita ini Romo di sesi pertama. Untuk itu sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari sama-sama kita renungkan kembali apa yang telah disampaikan Romo Inung terkait dengan bacaan pertama dan kedua. Kita akan kembali di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kembali kita melanjutkan Oase Rohani Katolik edisi Pekan Biasa ke-22 di sesi yang kedua ini. Masih bersama dengan Romo Yohanes Radityo Wisnu Wicaksono PR beserta dengan Alexandra Sisi. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, apa kabarnya Anda semua? Dan Anda juga bisa mengirimkan kritik dan saran ataupun pertanyaan melalui email yaitu orkaj2021@gmail.com atau juga bisa Anda menyampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp di 0881 0251 33438. Dan saat ini kita juga bisa peroleh kembali, terutama bagi Anda yang baru saja bergabung, kesimpulan dari inspirasi rohani di sesi pertama. Silakan Romo Inung. Baik, Mbak Sisi dan juga sahabat Oase Rohani Katolik, dalam sesi yang pertama tadi kita sudah merenungkan bagaimana kita dibantu oleh kitab Putra Sirah untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Di mana dengan pribadi yang rendah hati ini kita mau bergantung secara total, kita mau percaya pada penyelenggaraan ilahi dalam hidup kita yang menghindarkan kita dari sikap kesombongan. Karena kalau kita sombong, biasanya kita akan menjauh dari Tuhan, kita hanya mencari kekuatan kita sendiri. Dan dengan kesombongan itu membuat kita menjadi pribadi yang tidak setia lagi kepada Tuhan. Seperti halnya yang dikritikkan oleh penulis Ibrani bagi orang-orang Israel dulu yang meninggalkan Tuhan karena mengalami berbagai macam hal. Mereka sombong akan segala yang mereka dapatkan, lupa akan apa yang mereka dapatkan itu dulunya berasal dari Tuhan sendiri. Dan akhirnya mereka dihukum oleh Tuhan. Maka kesombongan itu biasanya mendatangkan malapetaka, sedangkan kerendahan hati itu pasti akan menghadirkan hikmat. Baik Romo, jadi kita semua hendaknya ingat selalu untuk menjauhkan diri daripada kesombongan, begitu ya Romo? Ya. Ya.
Baik, dan tentu saja melekat adalah kerendah hatian. Dan kini untuk yang sesi kedua ini, Romo, kami ingin sekali untuk melanjutkan dengan inspirasi rohani dari bacaan Injil, Injil suci Lukas. Menurut Lukas ya, Romo, di bab 14 ayat 1, dilanjutkan ayat 7 sampai 14. Pada bacaan ini apa saja, Romo, yang bisa diberikan inspirasinya? Baik, Mas Sisi dan sahabat Oase Rohani Katolik, dalam Injil Lukas, dalam bacaan yang ketiga atau bacaan Injil, rasa-rasanya masih juga berbicara tentang kerendahan hati dan menjauhi sikap sombong, yang diambil dari Lukas 14 ayat 1 dilanjutkan ayat 7 sampai 14. Sebenarnya teks ini berada dalam satu konteks yang agak besar, di mana Yesus hadir di rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi. Untuk apa? Untuk makan. Kita tahu bahwa orang Farisi sama Yesus itu punya relasi yang yang tidak akrab. Kalau kita bisa bilang begitu ya. Dia mencari-cari kesalahan Yesus supaya Yesus bisa dihukum itu ya, orang-orang Farisi itu. Tapi kok kenapa Yesus mau gitu ya? Pertanyaan saya, kenapa Yesus mau datang kepada musuhnya, kalau kita bisa bilang begitu? Kalau saya jadi Yesus, diundang musuh saya, ngapain saya datang? Kalau tahu dia nggak suka sama saya, ngapain saya datang? Malah memberatkan hati saya gitu kan, nggak enak makannya, walaupun makanannya daging, steak atau apa gitu ya, pasti nggak ketelen ya. Kan sebelah saya musuh saya gitu. Udah males duluan ya, Romo. Iya, pengen cepat-cepat pergi gitu. Bahkan kalau perlu nggak usah datang. Kenapa Yesus mau datang? Itu tadi karena ada sikap kerendahan hati dari Yesus. Dia tahu bahwa yang akan saya datangi ini nggak suka sama saya gitu ya. Atau mungkin kalau yang ngundang itu suka, tapi teman-temannya ada orang di sekitarnya yang nggak suka gitu kan. Tahu gitu, supaya apa ya? Supaya ada relasi damai seperti itu. Dengan kerendahan hatinya Yesus yang luar biasa itu, dia tidak mengharapkan musuh datang, tetapi dia datang sendiri ke orang yang tidak disukainya. Itu di luar konteks ini sebenarnya ya, di luar konteks teks itu. Tetapi dari kehadiran Yesus sendiri kita juga bisa belajar tentang sikap kerendahan hati itu. Demikian juga dalam konteks tempat, sebenarnya ada kelanjutan dari ayat 1 sampai ayat 7 yang tidak dibacakan dalam bacaan hari ini, yaitu tentang Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat. Ini juga ya, kok hari Sabat Yesus juga ikut dalam perayaan di situ gitu ya. Itu tidak dibacakan, tidak disampaikan. Yang menjadi fokus itu adalah sikap bagaimana kita tidak mau mencari nasihat, tidak nasihat supaya kita tidak mencari hormat, maksud saya. Dari undangan yang ada. Dan juga bagian yang ketiga, yaitu bagaimana Yesus menasihati kita untuk juga memperhatikan orang yang berkekurangan. Kalau mengundang pesta itu ya jangan teman, jangan keluarga, jangan tetangga yang kaya, tetapi ya orang-orang yang miskin, yang kecil, yang lemah, yang nggak bisa membalas kebaikan kamu, ya itu nasihat Yesus. Nah, kalau singkatnya adalah bagaimana dengan ketiga bagian ini, menolong orang pada hari Sabat, nasihat supaya kita tidak mencari kehormatan pribadi, dan juga bagaimana nasihat untuk memperhatikan orang yang berkekurangan itu adalah juga latihan.
latihan kita mau menjadi pribadi yang rendah hati. Yang pertama misalnya tadi menolong orang di hari Sabat. Ya, kalau strict pada aturan ya nggak boleh nolong, nanti saja besok gitu ya. Kamu datangnya nanti besok saja atau hari-hari lain di hari Sabat, nanti saya akan tolong, tapi sekarang jangan. Saya mau fokus sama ibadat saya mau fokus sama ritual agama saya yang tidak membolehkan orang untuk bekerja. Seperti itu. Nah, jadi ritual itu malah mengatasi manusia. Ya. Padahal kan manusia itu harusnya yang di atas dari ritual atau hukum. Nah, kalau orang yang sombong itu tadi ya saya nggak mau membantu ya, karena kalau saya bantu saya salah dalam aturan. Tetapi ya kalau kita lihat kemanusiaannya ya kita harus nolong. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mencari hormat ya. Jelas bahwa orang yang sombong itu, orang yang tinggi hati adalah orang yang haus akan kekuasaan, orang yang haus akan pengakuan dari orang lain bahwa dia hebat, ya populer. Ya. Jadi kalau tidak populer dia marah, ya kalau dia tidak diperhatikan dia ngambek, ya itu tanda orang yang nggak rendah hati. Jadi kita lihat saja teman-teman kita nih, kalau kita tes aja dia, kita cuekin aja deh gitu. Kalau dia marah ya berarti dia nggak rendah hati, misalnya gitu ya, hanya cari sensasi misalnya. Nah, maka kita diajari untuk rendah hati dengan tidak mencari hormat. Ya walaupun kadang-kadang teks ini disalahgunakan orang gitu ya. Kalau kamu diundang jangan duduk di tempat yang terhormat, tapi tempatlah yang paling rendah. Maka kalau ikut misa biasanya paling belakang gitu ya. Kalau ada ibadat bisa duduknya paling belakang, nggak mau dekat-dekat altar itu nggak mau gitu ya. Kenapa atau seminar ya, seminar di belakang. Seminar tak suci ya duduk belakang gitu ya. Itu katanya ya saya orang Katolik yang baik mengikuti apa yang dianjurkan Kristus ya pilih yang paling belakang. Ya enggak lah gitu ya. Itu bukan maknanya, bukan maknanya di situ. Makna itu tadi bahwa kita tidak berebutan mencari kehormatan, tetapi berebutan untuk mencari hikmat dari apa yang kita lakukan untuk orang lain. Demikian juga bagian yang ketiga, nasihat untuk memperhatikan yang berkekurangan. Ya bukan berarti kita menyepelekan keluarga, kita menyepelekan teman, menyepelekan keluarga tetangga-tetangga yang lain. Kalau kita punya pesta, punya hajat, ya kalau misalnya kita punya pesta, yuk keluarga nggak diundang, ya bukan begitu gitu ya. Tetapi bagaimana perhatian kita juga kepada mereka yang berkekurangan pun tidak diabaikan, tidak dilupakan. Kita bisa bersukacita bersama keluarga, pasti juga bisa bersukacita bersama yang berkekurangan juga. Misalnya kalau undangan pesta, tamunya 500 misalnya gitu ya. Nanti setelah pesta kita bisa beramal atau berbagi kepada saudara-saudari yang berkekurangan ini misalnya. Jadi tidak hanya fokus kepada orang yang bisa membalas kebaikan kamu, tetapi kegembiraan itu datang saat kita bisa memberi kepada orang yang tidak bisa membalas kebaikan kita. Misalnya suatu ketika saya dalam perjalanan gitu, ada ibu-ibu sama anaknya sedang duduk sedih, nggak tahu ngapain gitu. Pokoknya sebuah toko sudah tutup tokonya, udah malam-malam, ada hujan gitu. Saya lewat, wah ibu ini kenapa gitu. Saya lewat aja, saya pulang, udah malam, udah capek, mau istirahat. Tapi dalam hati saya ada sebuah
keganjalan gitu ya. Nung lu pastor kok nggak mau nolong orang begitu sih, Nung, nggak pantas lu jadi pastor lu. Ada suara dalam hati gitu ya. Akhirnya saya berhenti, saya putar balik, ya saya tanya, ada apa Bu, kenapa malam-malam duduk di sini nggak pulang? Ya rumah saya kontrakannya habis Pak, saya nggak bisa pulang dan sebagainya. Waduh, ya saya nggak bisa bayar kontrakan ibu itu ya. Tapi saya memberikan apa yang saya punya. Bu, ini paling nggak buat makan ibu dan anak ibu sampai besok pagi lah masih bisa. Mohon maaf saya nggak bisa bantu yang lain. Tapi semoga dengan ini, malam ini dan besok ibu masih punya sesuatu yang bisa dimakan. Mohon maaf Bu ya. Saya pulang. Nah, setelah saya pulang itu ada kegembiraan yang yang berbeda gitu. Hatinya yang lebih plong, lebih damai gitu ya. Itu mungkin itu sebuah contoh dari kata-kata Tuhan dalam bacaan Injil hari ini ya. Kamu akan lebih berbahagia kalau kamu bisa memberikan kepada orang yang tidak bisa membalas kebaikan kamu. Itu benar, itu terjadi ya. Tidak hanya dalam teks kitab suci, tapi dalam hidup sehari-hari terjadi. Maka Injil hari ini kembali mengajarkan kita untuk kerendahan hati itu harus dilatih. Nggak bisa terberi, harus dilatih terus-menerus dalam hidup kita, sehingga kita bisa dengan otomatis melakukan itu, tanpa harus punya gerak-gerik gimmick-gimmick kerendahan hati. Kalau kita nggak latihan, itu yang terjadi. Kerendahan hati juga merupakan ungkapan rasa syukur kita. Iya. Baik Romo, jadi tadi harus diasah terus begitu ya Romo, dengan peka terhadap ya kepedulian terhadap di sekitar kita begitu ya. Ya baik, ini banyak sekali poin-poin yang harus diolah dan dimaknai mulai hari ini ya Romo, untuk kami semua. Ya terutama tadi peduli bagaimana 3 poin yang untuk mengingatkan kita semua tadi, juga untuk salah satunya tadi yang terakhir adalah bagaimana kita memperhatikan orang yang berkekurangan begitu ya. Walaupun jadi tidak melupakan begitu saat kita tengah bergembira, kita punya syukuran apapun, kita selalu harus mengingat orang yang berkekurangan gitu ya Romo. Ya, ini banyak sekali sebenarnya hal-hal yang ingin saya gali. Namun karena perjumpaan kita kan terbatas ini ya Romo di sesi kedua ini. Yang tadi ya kami juga berharap bahwa kami semua bisa untuk melaksanakan apa yang seperti dikatakan dalam Injil suci Lukas pada hari ini. Untuk tadi semuanya itu berpulang kembali bahwa kita semua hendaknya bisa untuk meneladani Kristus dengan tadi kerendahan hati dan kesetiaan, itu yang utama ya Romo. Ya, baik. Nah, bagaimana Romo kalau saat ini sebelum kita menutup perjumpaan kita di Oase Rohani Katolik Pekan Biasa ke-22 ini, Romo bisa memberikan pesan nih Romo, di mana saat ini pesan ini sangat penting karena kita melaksanakan aktivitas ini di tengah keadaan yang tidak mudah. Baik, Mbak Susi dan pemirsa atau sahabat Oase Rohani Katolik, memang kita masih dalam suasana yang prihatin, yang masih perlu perjuangan yang tidak mudah untuk kehidupan kita saat-saat ini. Tetapi kalau kita berkaca pada jemaat-jemaat perdana, umat-umat di tempat lain juga mengalami hal yang sama, mereka juga berjuang untuk tetap setia, tetap beriman kepada Tuhan di dalam tantangan dan perjuangan hidup. Tentu kita juga disemangati untuk terus berjuang di dalam kesetiaan kita. Dan salah satu cara berjuang dalam kesetiaan itu ya bagaimana kita belajar seperti Yesus yang rendah hati, yang seperti tadi tidak menunggu musuh minta maaf, tetapi mendatangi musuh untuk membagikan berkat misalnya. Atau kita tidak merasa bahwa kita super, kita lebih daripada orang lain,
tetapi bersyukur kita lebih daripada orang lain sehingga kita bisa berbagi kepada saudara-saudari kita yang mungkin sedang membutuhkan. Nah, itulah mungkin yang bisa kita maknai dan kita pakai sebagai relevansi atau cara kita mengaktualisasikan bacaan-bacaan hari ini. Ya, baik. Terima kasih Romo Inung. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, telah banyak inspirasi rohani yang bisa kita dapatkan dan untuk kita refleksikan juga untuk kita laksanakan dalam hidup kita sehari-hari. Dan dengan demikian, Romo Yohanes Radityo Wisnu Wicaksono PR beserta dengan Alexandra Sisi pamit undur dari hadapan Anda di Pekan Biasa ke-22 ini. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Dan saat ini, mari sama-sama kita siapkan diri kita untuk doa penutup, kemudian mendapatkan berkat Tuhan. Silakan Romo Inung. Saudara-saudari, mari kita siapkan hati dan budi kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sumber kehidupan, kami bersyukur atas santapan sabda yang telah menghidupi kami dalam perjalanan hidup kami hari ini. Semoga segala sesuatu yang kami lakukan dapat merukunkan kami serta membangkitkan harapan siapapun demi Yesus Putramu yang telah memberi teladan kepada kami dan menjadi pengantara kami di hadapan-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita masing-masing, karya dan perutusan kita selalu diberkati oleh Allah yang Maha Rahim, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Inung dan juga partisipasi dari sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Selamat beraktivitas dengan penuh kasih dan juga Tuhan memberkati Anda selalu dan salam sehat selalu.